Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama saya Nita dalam podcast cerita seputar tanah doang. Hari ini untuk episode kali ini kita mau bahas tentang pendidikan. Nah, di selayar untuk kampus-kampus sendiri itu hanya ada beberapa. Nah, baru-baru ini dibuka kembali kampus baru di Selayar, mengundang langsung rektor dari kampus tersebut untuk berbincang-bincang mengenai masalah kampus baru tersebut untuk menambah pengetahuan teman-teman di rumah, apalagi yang mau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Langsung saja, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Oke, Prof bisa dijelaskan Prof itu siapa dan sebagai apa lebih detailnya kepada teman-teman di rumah? Silahkan Prof. Iya, saya Akbar Silo. Saat ini dipercaya oleh teman-teman di pengurus Muhammadiyah Selayar untuk menjadi rektor dan juga direkomendir disahkan oleh pengurus pusat Muhammadiyah. Nah, Kalau boleh tahu nama kampus yang baru ini apa Prof? ya, kita sebut Institut Teknologi, Sains, dan Bisnis Muhammadiyah Selayar yang biasa disingkat ITSBM Selayar. Kalau untuk hal yang melatar belakangi kampus tersebut didirikan di Selayar itu bisa kita jelaskan kepada teman-teman di rumah Prof? Ya, jadi saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa sudah menjadi ketentuan alam barangkali bahwa di mana-mana ada perguruan tinggi, di situ ada pusat pertumbuhan baru. Dan hadirnya ITSBM, kita berharap ini menjadi pemicu bagi Pemda dan masyarakat Selayar agar dinamika pertumbuhan itu semakin intens. Karena ITSBM akan menjadi motor penggerak bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika, melibatkan mahasiswa dan para akademisi yang tergabung di dalam ITSBM ini. Kalau untuk tanggal pendiriannya sendiri, karena kan ini kampus baru Prof. Ya. Nah, barunya ini lebih spesifiknya itu kapan Prof? Nah, ini lucunya begini. Ini mau dibilang ITSBM ini berdiri dengan proses pendek, bukan proses panjang. Dibandingkan usulan yang diajukan oleh perguruan tinggi lain. Kalau kita dihitung-hitung itu proses munculnya izin dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi itu makan waktu hanya 1 bulan 21 hari. Nah, tepatnya pada tanggal 21 Februari surat keputusan itu keluar. Dan setelah itu maka kita lakukan koordinasi dengan jajaran pimpinan baik di PDM, pengurus daerah Muhammadiyah maupun di pengurus Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan pusat. Lalu kemudian dari proses itu kemudian kita lakukan launching pertama kalinya di kampus Pusdam pada tanggal 15 Maret 2022. Nah, setelah itu teman-teman di jajaran pengurus itu sudah mulai membuka proses pendaftaran, walaupun kita ini belum resmi sebagai rektor ini, tetapi karena semangat yang meluap-luap, tenaga yang kuat dari beberapa pejabat pendiri, maka kita lakukan hal itu sejak Maret, melakukan penerimaan mahasiswa baru ketika kita belum resmi dilantik sebagai rektor. Nanti rektor itu baru dapat SK, surat keputusan dari Majelis Tinggi PP Muhammadiyah tanggal 2 Juni tahun 2022, Juni ya, dan dilantik pada 12 Juli, 1 bulan kemudian. Nah, jadi proses pendek ini justru menggairahkan seluruh pejabat di lingkungan ITSBM dan bergerak secara serentak, dan juga kita perlu
patut kita hargai kontribusi dari beberapa stakeholder yang ada di Pemda Selayar yang turut mendukungnya. Kalau untuk ini Prof, tujuannya sendiri ini TSBM itu didirikan di Selayar itu apa sih Prof kalau boleh tahu? Jadi begini, berawal dari situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Selayar yang sesungguhnya masuk dalam kawasan 3T walaupun tidak diakui oleh Kementerian Pendidikan, tetapi bagi kita kawasan 3T itu wajar untuk kita sebutkan karena dalam banyak hal masyarakat kita masih tertinggal. Nah, oleh karena itu para pimpinan, para pejabat pengurus daerah Muhammadiyah Selayar itu berkolaborasi dengan beberapa stakeholder termasuk saya untuk menginisiasi berdirinya kampus baru. Nah, pilihan kita awalnya itu adalah universitas Muhammadiyah Selayar, tetapi ada hambatan-hambatan di sistem, maka kita direkomendir untuk membuka institut. Tidak apa-apa, yang penting berdiri dulu kampusnya kan. Nah, itu dimaksudkan agar Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar itu menjadi terdepan di dalam merekayasa komoditi unggulan yang kita miliki yang selama ini belum kita bisa hasilkan secara optimal. Nah, oleh karena itu salah satu pendekatan yang kita percayai bisa mengangkat kita ke derajat yang lebih baik adalah dengan memberikan pengetahuan tambahan, ilmu pengetahuan tambahan kepada kaum muda yang bisa bergabung kita selesai sekolah di SMTA-nya itu diharap masuk di TSBM ya. Dan saat ini kita sudah punya mahasiswa sebanyak 176 mahasiswa yang mereka tergabung di dalam 4 program studi. Ada program studi teknologi hasil perikanan, ada program studi kewirausahaan, ada program studi ilmu komputer, dan program studi administrasi kesehatan. Nah, 4 program studi itu sebenarnya basisnya adalah applied terapan, ilmu terapan ya. Kenapa ilmu terapan? Karena memang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, direkomendir supaya kita membuka program studi baru yang masih belum banyak begitu ya, sehingga kita direkomendir ilmu terapan. Maka empat program studi itu termasuk kategori ilmu terapan walaupun nanti statusnya meluluskan sarjana S1 gitu. Jadi prosesnya kayak ilmu terapan tapi hasilnya nanti S1. S1 ya. Kalau untuk kendala-kendala sendiri Prof, selain yang disebutkan tadi masalah kan sebelumnya mau jadi universitas, namun berganti jadi institut karena ada masalah-masalah. Boleh kita tahu di sini masalah-masalah seperti apa sih yang dialami sampai akhirnya tidak bisa menjadi universitas? Ya, sabar. Sebenarnya sejak Juni tahun 2021 kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumen yang diminta oleh kementerian, tetapi sampai dengan 31 Desember kita belum mengetahui bahwa ternyata universitas itu sedang dalam moratorium. Nanti kami tahu bahwa moratorium universitas itu pada tanggal 31 Desember dan pada saat itu langsung kita melakukan perubahan-perubahan segera supaya kita jangan menunda ini, kita pindah ke institut karena yang terbuka lainnya itu adalah institut ya. Kalau untuk dosen-dosennya sendiri ya, alhamdulillah dosen-dosen kita
sudah representatif sesuai dengan bidang ilmunya, yang kita rekrut antara lain warga kita sendiri yang lulus beberapa tahun yang lalu, bahkan ada yang sudah baru saja lulus ya di kampus-kampus ternama di Sulawesi Selatan, dan bahkan ada juga dosen kita yang pindahan dari Kalimantan. Nah, ini luar biasa ya. Dan ini pada tahap awal semester 1 ya, kita boleh dikata kelebihan dosen pada semester 1 ini ya, oleh karena mata kuliah yang diajarkan kan masih terbatas, karena mata kuliah yang sifatnya umum, kita belum masuk ke spesifikasi ilmunya. Nanti semester 2 ke atas yang kita butuh tambahan dosen yang lebih banyak lagi ya. Ya Prof, untuk lembaga-lembaga sendiri yang kerjasama sama kampus baru ini, boleh kita ceritakan juga di sini? Ya, jadi pada saat pertama kali kita buka kuliah perdana, itu kita sudah mengawali dengan kerjasama perguruan tinggi dari Jerman. Yang dikawal oleh para profesor yang berasal dari Universitas Indonesia atau Universitas Islam Indonesia berdua, dan satu dari Kementerian Pertanian. Nah, itu hal yang pertama. Kemudian ini pada tahap awal mahasiswa baru masuk saja, kita sudah ajari beberapa segmen-segmen tertentu untuk praktikum, dan kita kerjasama dengan Universitas Muslim Buton. Itu kita coba sentuhan teknologi, inovasi teknologi di bidang hortikultura ya. Dan kemudian di lingkup internal kita juga menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah, perbankan ya, dan beberapa perguruan tinggi di luar Selayar yang terdekat. Nah, kerjasama itu kemudian terus berlanjut sampai saat ini. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu dalam bulan September, kami dirikan satu pusat studi baru, itu langsung menunjukkan kiprahnya untuk menjalin kerjasama lebih intensif di bidang budaya. Berarti kampus ITSBM ini siap untuk menjadi kampus terbaik di Selayar? Siap, karena yang baru sendirian. Iya, kalau harapannya kepada pemerintah Selayar khususnya untuk kampus ITSBM itu sendiri apa, Prof? Ya, bagaimanapun ITSBM itu adalah miliknya masyarakat Selayar, yang tentu juga ada keterkaitan erat dengan pemerintah daerah, karena secara langsung ITSBM dan seluruh sivitas akademikanya itu dapat menyumbangkan kontribusi yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial budaya. Makanya kita punya tema itu sosioteknologi. Nah, di dalam konteks itu lalu kita coba lihat apa saja sektor-sektor pembangunan yang perlu dimitrakan dengan pemerintah daerah, dan ini kita sudah melakukan pendekatan intensif ke beberapa OPD terkait ya. Berarti sudah mau dan beberapa juga sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dan ITSBM ini siap menjadi kampus terbaik di Selayar. Insya Allah. Bahkan cukup mengagumkan juga karena baru buka tapi sudah lebih 100 yang mendaftar. 176 lebih tepatnya. Sebenarnya minatnya itu lebih 200. Lalu kita seleksi kurang dari 200, dan yang lulus itu 176. Untuk lulusnya nanti hanya S1 saja atau ada program diploma juga di kampus? Hanya S1 saja untuk tahap awal ini. Teman-teman bersepakat untuk pada tahun kedua kita coba buka program studi tambahan, termasuk peluang kita buka program S2.
Berarti sudah siap membuka program studi tambahan Ya. dan juga siap membuka program studi S2. S2 magister. Jadi teman-teman yang ada di Selayar, kalau mau kuliah dan tidak mau keluar Selayar atau tidak mau jauh dari orang tuanya, Selayar sudah punya kampus unggul yaitu ITSBM. Ya, sesuai dengan visi misinya. Jadi ITSBM itu kan punya visi sebagai pusat pengkaderan SDM sesuai dengan matra unggulannya kita di bidang perikanan dan pariwisata serta perkebunan. Dan kita tambahkan lagi bagaimana kewirausahaan itu terutama bagi kalangan muda agar membangkitkan dirinya dengan startup dan juga menjadikan mereka menjadi Islam berkemajuan. Nah, gitu. Dikaitkan lagi dengan Islam yang berkemajuan, SDM Islam yang berkemajuan. Ya. Bahkan kami sudah mendesain rencana pembangunan 5 tahunan. 5 tahunan itu kalau dirinci tahun 2022 ini karena baru separuh tahun kita fokus kepada konsolidasi internal dan mulai menggalang kemitraan. Lalu kita coba mulai membenahi dokumen-dokumen akademik yang diperlukan bagi mahasiswa dan seluruh komponen yang ada. Lalu tahun 2022 rencana kita akan menegaskan kembali ITSBM sebagai institut pembelajaran yang unggul sambil meningkatkan sedikit demi sedikit perlahan tetapi pasti kita juga aktif melakukan riset-riset dan juga pengabdian pada masyarakat. Berbarengan dengan itu kita juga memajukan Islam dan kemuhammadiyaan. Demikian seterusnya sampai 2024 dan dicanangkan bahwa tahun 2025 nanti kita coba menyentuh persentase lebih besar berorientasi ke institut yang berbasis riset. Nah, jadi bukan hanya pembelajaran atau pendidikan tapi berbasis riset dan bersama dengan itu kita akan lihat entrepreneur baru dari alumni ITSBM. Jadi alumninya juga sudah dipastikan siap kerja berdasarkan ilmu-ilmu yang didapat. Ya, jadi kami sudah merumuskan kompetensi lulusan dan dari kompetensi lulusan itu setiap prodi dijabarkan dalam mata kuliah yang 60% itu praktek dan 40% teori, sehingga kita berharap mereka bisa siap kerja ready for use dan bisa membuka akses pekerjaan atau menciptakan pekerjaan baru. Kita harapkan seperti itu sehingga bisa membantu pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Selayar. Kalau untuk kan di Selayar juga ada beberapa kampus nih Prof. Boleh Prof boleh kami tahu dari Prof apa sih keunggulannya dibandingkan dengan kampus-kampus yang ada di Selayar? Jadi teman-teman di rumah yang mau daftar ke perguruan tinggi, oh saya mau ke di ITSBM karena begini. Ya, jadi kampus di Selayar ini kan yang saya tahu itu kampus Unhas yang ada di Selayar. Ya. Namanya kampus Unhas. Unhas. Itu ekselensinya, dia punya keunggulan itu sesuai dengan pola ilmiah pokok yang mereka miliki adalah kemaritiman. Itu pola ilmiah pokoknya Unhas, walaupun dalam breakdownnya, penjabarannya itu muncul beberapa program studi yang basisnya sebenarnya perikanan. Nah, kami ITSBM itu punya pola ilmiah pokok juga. Apa itu pola ilmiah pokoknya? Itu pendidikan dan riset yang berbasis teknologi hasil perikanan yang ditunjang oleh kapasitas kewirausahaan yang berkemajuan dalam tanda petik itu adalah Islam dan kemuhammadiyaan. Nah, gitu. Jadi berharap bahwa
kaum muda masa depan, lulusan SMTA, itu mari supaya lihat ITSBM sebagai pusat pengkaderan SDM kaum muda di Selayar. Ya. Untuk teman-teman di rumah mungkin Prof yang mau tahu infonya lebih banyak itu bisa lihat di mana atau bisa dapat infonya dari mana tentang ITSBM ini selain mungkin dari sini. Ya, kita baru saja mendirikan pusat studi pengembangan media kampus, dan itu dipimpin oleh Bung Giang Rahmat Hidayat. Itu adalah salah satu di antara beberapa yang kami jadikan sebagai corong membawa suara kampus ke publik, termasuk ke masyarakat dan teman-teman semua di rumah. Ya, selain itu berbagai media elektronik yang kita miliki seperti ini LTV ya, dan media sosial, medsos kita ini sudah luar biasa bekerja. Juga kita akan kembangkan satu instrumen media namanya Trompet Kampus. Trompet Kampus. Ya, seperti apa itu, Prof? Trompet Kampus itu media cetak yang berbasis online dan offline, direncanakan bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional, ya, dan kita dapat ISBN-nya di sana. Mudah-mudahan pada semester berikut sudah bisa berdiri media itu yang isinya adalah informasi yang dibutuhkan oleh publik tentang apa yang dilakukan para akademisi di kampus dan bagaimana kiprah para mahasiswa sekalipun mereka sudah semester 2, tetapi ada karya-karya inovatif yang bisa hadirkan, bisa diwujudkan, maka bisa dilihat di teropong kampus itu, Trompet Kampus, ya. Dan oleh pimpinan institut juga merencanakan untuk membangun ITSBM Press. ITSBM Press itu dimaksudkan untuk bagi para penulis buku, penulis jurnal, artikel ilmiah dapat menerbitkan karyanya lewat ITSBM Press yang kita akan rencanakan bekerja sama dengan IKAPI, ya gitu. Jadi bukan hanya anak-anak ITSBM saja yang bisa merilis buku, ya, semua masyarakat bisa melalui ITSBM Press. Ya, dengan senang hati gitu. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ternyata di ITSBM atau dapat kita lakukan. Jadi teman-teman di rumah, Prof dulu, sebelum menutup Prof, mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di rumah untuk mengajak teman-teman di rumah mungkin gabung di ITSBM. Silahkan Prof. Iya, terima kasih teman-teman sekalian dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran ini di rumah. Saya mengajak kita semua, mari ramaikan beberapa program kerja yang dicanangkan oleh ITSBM dan seluruh organ-organnya, karena sekalipun saat ini belum merupakan mahasiswa kami, tetapi paling tidak bisa ditularkan apa hal-hal baik dari kampus untuk peningkatan perilaku akademik kita di Selayar, dan itu adalah bukti bahwa kita mulai beranjak untuk meningkatkan kapasitas pendidikan kita, ya, dan memperbaiki lama rata-rata usia pendidikan bagi penduduk Selayar. Iya, nah untuk teman-teman di rumah, itulah perbincangan kita dengan rektor dari ITSBM yang sebenarnya ITSBM ini dikhususkan memang benar-benar untuk Selayar untuk menjadi lebih baik dari sisi dunia pendidikan tentunya.
Jadi untuk teman-teman di rumah juga, untuk adik-adik yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, perguruan tinggi, itu di Selayar itu kita sudah punya ITSBM. Jadi untuk infonya mungkin nanti akan disimpan di bawah ini, di mana kita akan melihat info lebih lanjut kalau mau tahu tentang ITSBM. Mungkin cukup sampai di sini saja perbincangan di podcast Cerita ini bersama dengan Prof ITSBM. Semoga teman-teman di rumah mendapatkan pengetahuan baru mengenai dunia pendidikan kita di Selayar tentunya. Dan untuk teman-teman di rumah juga yang punya saran narasumber, silahkan untuk menghubungi LTTV dengan sangat terbuka. Kami siap menerima teman-teman yang mau menjadi narasumber di podcast kami. Terima kasih, semoga podcast kali ini dapat menambah pengetahuan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.